Welcome guys, balik lagi dengan gue Savero di Bahas Anime. Di video kali ini gue pengen bahas 8 anime komedi yang pastinya bikin ngakak abis. Dan anime-anime yang gue bahas kali ini adalah anime yang tayang di tahun 2020. Jadi langsung aja, inilah 8 anime komedi paling kocak menurut Bahas Anime. Di posisi ke-8 ada Kakushi Goto. Anime ini menceritakan tentang seorang mangaka yang bernama Kakushi Goto. Nah, si mangaka ini punya sebuah rahasia yang disembunyikan, di mana dia nggak pengen anak satu-satunya tahu bahwa profesinya ini adalah seorang mangaka ero yang populer. Garis bawahi mangaka ero. Dia menjadi khawatir kalau putrinya misalnya bakal tahu kerjaannya dia, putrinya ini bakal membenci dirinya. Jadi cerita komedi di anime ini berpusat pada kehidupan sehari-hari si mangaka yang bernama Kakushi Goto dan keluarganya. Dengan pekerjaannya ini yang nggak pengen diketahui sama putrinya. Sedangkan Hime Goto, putri dari Kakushi Goto, sampai saat ini yang diceritakan di animenya emang masih belum mengetahui apa pekerjaan ayahnya. Karena ayahnya ini nggak pernah memberitahukan pekerjaannya sebagai mangaka secara spesifik ke si Hime. Jadi si ayahnya ini berhasil untuk menyembunyikan pekerjaan aslinya kepada anaknya. Dengan bantuan dari editor dan asistennya, di tempat kerjanya si ayahnya, dia mencoba buat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan putrinya tanpa mengungkapkan rahasianya sebagai mangaka ero. Lama-lama jadi ero manga sensei. Itu beda anime deh. Jadi anime ini sudah tayang mulai tanggal 2 April 2020 dan merupakan anime yang diproduksi oleh Studio Ajiado. Lanjut di posisi ke-7 ada Rikei ga Koi no Ochita no Desomei Shitemita. Panjang banget ya, ribet banget, atau biasa disebut Rikekoi. Jadi anime ini menceritakan tentang ilmuwan yang mendedikasikan dirinya untuk memecahkan cinta dengan teori ilmiah. Ada 2 orang ilmuwan di sini, yaitu Yukimura Shinya dan Himuro Ayame. Jadi anime ini memiliki sebuah kisah romcom atau romance komedi yang cukup unik buat ditonton sih. Di mana kedua ilmuwan ini berusaha untuk memecahkan cinta yang dialami keduanya dan mengungkapkan satu sama lain gitu. Jadi ceritanya si 2 ilmuwan ini, si Ayano Himuro sama si Yukimura ini adalah 2 orang peneliti yang bekerja di sebuah laboratorium yang sama. Pada suatu hari, Himuro secara nggak terduga, secara tiba-tiba, secara mendadak, menyatakan cintanya kepada Yukimura. Nah, awalnya si Yukimura ini kelihatan seneng, tapi tiba-tiba dia kepikiran nih. Sebagai seorang ilmuwan, mau nggak mau dia jadi kepikiran, ada nggak sih sebuah bukti empiris yang menunjukkan bahwa mereka itu saling jatuh cinta. Nah, disinilah dimulainya penelitian si Himuro dan Yukimura untuk membuktikan bahwa keduanya benar-benar saling jatuh cinta. Jadi ini adalah sebuah anime dengan cerita komedi romansa yang ringan tentang 2 orang jenius atau 2 orang cerdas yang berperilaku bodoh dengan berusaha untuk membuktikan secara ilmiah bahwa mereka saling jatuh cinta. Anime ini sudah tayang sejak tanggal 10 Januari 2020 dan diproduksi oleh Studio Zero G. Lanjut nomor 6, ada Haikyuu to the Top. Pecinta anime genre sport pasti udah tau lah sama anime yang satu ini ya. Ya, anime Haikyuu ini merupakan season keempat. Ya, nggak salah kok, ini adalah season keempat. Jadi kalau kalian belum nonton season 1-3-nya, lebih baik kalian nonton dulu season 1-3 karena ceritanya emang dari dulu emang udah lucu dan bikin ngakak abis. Banyak adegan-adegan lucu yang ya bisa membuat kita akan tertawa bahagia. Jadi balik lagi, anime ini adalah season keempat dari anime Haikyuu, yang dimana setiap episodenya selalu ada hal yang menarik buat ditonton. Tokoh utama dari anime ini adalah Hinata Soyo, yang digambarkan sebagai seorang yang sangat periang dan lucu karena tingkah lakunya di setiap adegan.
Pembawaan anime ini ya cukup mengasihkan sih, karena banyak diselingi dengan komedi-komedi. Tapi komedinya nggak maksa, kayak lebih natural aja gitu. Terus kalau kalian pengen denger review lengkap dari gua tentang anime ini, langsung aja bisa klik di channel gue ya. Anime ini udah tayang sejak tanggal 11 Januari 2020, dan anime ini merupakan produksi dari studio Production IG. Lanjut di nomor 5 ada anime Jibaku Sounen Hanako-kun. Jadi anime ini menceritakan tentang rumor yang beredar di sebuah sekolah yang bernama Akademi Kamone. Jadi ada sebuah rumor yang beredar di akademi ini yaitu 7 misteri sekolah. Nah, salah satunya di nomor ke-7 ini adalah adanya Hanako-san. Menurut rumor yang beredar, Hanako-san ini menempati sebuah ruangan di kamar mandi wanita lantai 3 gedung sekolah yang lama. Hanako-san ini mampu mengabulkan permintaan apapun jika seseorang memanggilnya. Lalu ada seorang gadis bernama Nene Yashiro yang menyukai ilmu gaib. Dan dia akhirnya mencoba mendatangi tempat yang didiami oleh Hanako-san. Tapi yang gak disangka-sangka sama Nene Yashiro ini, orang yang dipanggil Hanako-san tersebut adalah seorang laki-laki. Jadi sebenarnya dia bukan Hanako-san tapi Hanako-kun. Jadi anime ini juga banyak menyajikan adegan-adegan kocak. Dari awal aja udah kocak ya, pertemuan si Hanako sama Yashiro ini udah bikin ngakak juga sih. Terus anime ini udah tayang sejak tanggal 10 Januari 2020 dan diproduksi oleh studio Lerche. Yang keempat ada Kaguya-sama wa Kokurasetai Tensai Teichi no Renai Zunousen. Kenapa hari ini judul animenya panjang-panjang gini ya, ribet banget gue nyebutinnya. Jadi anime ini juga merupakan anime romcom atau romance komedi yang menceritakan tentang Miyuki Shirogane dan Kaguya Shinomiya. Dan anime ini merupakan season kedua dari kisah cinta mereka berdua. Jadi anime ini menceritakan tentang kisah cinta dua orang ini di sebuah sekolah elit. Dimana di sini si Miyuki Shirogane adalah seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya adalah si Kaguya Shinomiya. Dan mereka berdua adalah orang-orang yang terlihat sempurna di mata para siswa-siswa lain. Sebenarnya kedua karakter ini saling memiliki cinta satu sama lain. Tapi mereka punya gengsi yang tinggi, yang bisa dibilang sangat tinggi. Jadi akhirnya mereka susah buat menyatakan perasaan masing-masing. Jadi ini juga merupakan salah satu anime romance komedi dengan nuansa ringan di mana orang-orang cerdas berperilaku bodoh. Sama kayak tadi yang gue sebutin, anime Rikekoi. Jadi kalau kalian belum nonton season 1-nya, gue saranin juga buat nonton season 1-nya dulu sebelum kalian nonton anime ini. Anime ini udah tayang sejak tanggal 11 April 2020 dan merupakan anime yang diproduksi oleh studio A1 Pictures. Lanjut yang ketiga ada Isekai Quartlet second season. Dari judulnya aja udah ketahuan kalau ini adalah season kedua dari anime Isekai Quartlet. Kalau anime ini pasti udah gak diraguin lagi kan kelucuannya. Karena anime ini ya merupakan gabungan dari 4 anime isekai yang merupakan anime dalam naungan Funimation yang cukup populer. Di mana keempat anime ini ada Re:Zero, Overlord, Konosuba, dan Youjo Senki atau si loli kejam itu. Tapi yang berbeda adalah anime ini dibuat dengan tipe gambar yang menjadi chibi. Jadi chibi-chibi lucu-lucu imut-imut gitulah ya. Dan di sini bukan cerita tentang isekai lagi, tapi mereka menjadikan anime ini anime bernuansa kehidupan anak sekolahan yang dibumbui dengan banyak komedi yang menjadi daya tarik yang cukup kuat pada anime ini. Nah, di season 2 ini akan ada karakter baru dari anime Tate no Yusa. Anime ini udah tayang sejak tanggal 15 Januari 2020. Dan anime ini diproduksi oleh studio Puyukai. Dari namanya aja udah imut kan, studio Puyukai.
Di nomor 2 ada anime dengan judul panjang dan ribet lagi, yaitu Itai no wa Iyana no de Bokyoryoku ni Kyoku Furi Shitai to Omoimasu. Benar-benar ribet sih, tapi kalau kalian translate judulnya anime ini, emang bener-bener kayak menjelaskan anime ini bener-bener sih. Ya, gitulah. Jadi anime ini menceritakan seorang gamer pemula yang menggunakan nickname Maple di sebuah game VR MMO. Dia mungkin seorang gamer pemula, tapi Maple ini sudah menemukan rahasia biar dia bisa nggak terkalahkan. Jadi kalau kalian pernah main game ya kalian tahu skill point itu harus ditempatin di tempat yang tepat biar kita bisa maksimal kan. Sedangkan si Maple ini dia menaruh semua skill pointnya ke dalam pertahanan atau ke defense-nya dia. Jadi bisa ditebak kalau dia bakal punya darah yang tebal banget, punya defense yang kuat banget. Jadi yang terjadi adalah dia nggak bisa merasakan rasa sakit di dalam game VR MMO yang dia mainin. Dan entah kenapa tiba-tiba itu menjadi sangat efektif di dalam game ini dan dia malah jadi karakter yang cukup OP. Gue pengen bahas lebih lanjut tapi ntar jatuhnya jadi spoiler. Yang jelas di anime ini banyak kejadian-kejadian lucu, banyak kejadian-kejadian kocak yang kalau kalian itu gamers kayaknya gemes gitu nonton anime tentang game ini. Kayak banyak hal-hal yang agak tidak masuk akal ketika kita main game dia bisa mendapatkan sesuatu kayak gitu tuh ngeselin sih. Terus anime ini udah tayang sejak tanggal 8 Januari 2020. Dan anime ini diproduksi oleh studio Silverlink. Terus di posisi pertama ada Jashin-chan Dropkick. Ini merupakan anime paling lucu menurut gue yang rilis di tahun 2020 sih. Nggak tahu kalau kedepannya bakal ada anime yang lebih lucu lagi, tapi sejauh ini Jashin-chan Dropkick ini merupakan anime yang paling lucu menurut gue. Jadi anime ini adalah season kedua lagi. Tadi ada season keempat, season kedua, dan ini adalah anime season kedua lagi. Nggak tahu kenapa season kedua dan season selanjutnya di anime ini lucu juga gitu. Jadi anime ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Yurine Hanazomo yang berhasil memanggil seorang iblis berekor ular yang bernama Jashin-chan. Jadi dia bukan secara nggak sengaja sih, tapi secara sengaja gitu. Dia baca sebuah mantra yang bisa memanggil si Jashin-chan ini keluar dari neraka buat hadir di tempatnya dia. Tapi dia nggak punya cara buat ngebalikin si Jashin-chan ini ke neraka. Nah terus kehidupan baru si Jashin-chan ini bermula di rumahnya si Yurine tadi. Nah dimana di sini kehidupan yang diinginkan sama si Jashin-chan ini nggak pernah bisa sesuai dengan apa yang dia harapkan. Niat jahat yang dimiliki oleh Jashin-chan kepada Yurine bakal selalu gagal, dan bahkan sampai si Jashin-chan ini walaupun dia iblis, dia malah bisa dijadiin budak sama si Yurine. Meskipun anime ini ya agak terlihat kayak sadis gitu atau agak terlihat psikopat juga mungkin ya. Tapi setelah kayak nonton lebih lanjut, nonton beberapa episode ya, kita bakal ngeliat banyak hal nggak terduga yang pastinya bakal bisa bikin ngakak terus. Dan sekali lagi kalau kalian belum nonton anime season 1, gue saran kalian mulai nonton dari season 1 dulu deh. Karena ya emang bener-bener anime ini tuh ngakak abis. Walaupun dari season 1-nya juga udah ngakak abis lah. Karena ya selalu ada hal-hal gak terduga di setiap episodenya yang bener-bener gak terduga sama sekali di luar nalar gue. Nah anime ini udah tayang sejak tanggal 6 April 2020 dan diproduksi oleh studio Nomad. Nah itulah beberapa anime yang menurut gue paling lucu di tahun 2020 ini. Menurut gue itulah anime komedi terbaik. Kalau menurut kalian gimana? Ada anime komedi yang mungkin gue lewatkan, atau menurut kalian mana sih yang lebih baik? Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Selain itu juga kalau kalian punya rekomendasi anime yang pengen gue review dibahas anime selanjutnya, bisa kalian juga tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin cukup segitu aja untuk bahas anime kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman perwibuan kalian, biar semakin banyak orang yang tahu kalau channel ini ada, dan gue bisa semakin semangat buat bikin video lagi. Jadi cukup sekian dan enjoy your life.